Jadi ketika panggung penyuluhan sudah tayang, sudah ada beberapa video, terus kami di Purbalingga, masa sih Purbalingga orang bisa gawe kayak gitu gitu. Akhirnya kita ngobrol lah dengan teman-teman yang satu frekuensi. Satu frekuensi. Iya, satu frekuensi dulu, belum begitu melebar lah. Mau tidak mau, memang digital harus kita lakukan gitu. Kalau ditunda-tunda terus semakin ketinggalan, semakin canggih, kita semakin sulit untuk mengikutinya. Makanya ya udah, kalau memang komitmennya kayak gitu ya udah kita bikin. Walaupun dengan peralatan sederhana gitu nggak masalah, yang penting kita jalan dulu. Nanti maksudnya perbaikan sambil jalan kayak gitu loh. Kalau di dunia digital kita nggak mau terjun, mulai sekarang semakin ditunda semakin ketinggalan, dan kita semakin akan dianggap hilang dari peredaran. Karena sekarang yang dianggap ada adalah apa yang ada di layar HP gitu loh. Walaupun kita kerja keras seperti apapun gitu ya, nyuluh beneran di offline tapi nggak ada publish, nggak ada pelaporan dalam hal ini melalui media sosial, itu pun tidak akan dianggap bekerja bahkan ya. Iya betul. Jangan lupa di subscribe, di loncengnya dibunyiin ya, Sambang Tani TV channelnya ya. Betul, Sambang Tani. Dan itu channel edukasi tentang pertanian khususnya di daerah Purbalingga. Betul. Saya pernah lihat itu malah narasumbernya udah tingkat atas tuh, ada Pak Aba Junaidi Jakaba, ada Pak Muhammad Ansar ya. Pak Ansar ada. Muhammad Ansar, kami aja belum sampai ngeraih narasumber itu loh, Mas Seno. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, ini saya lagi ada di Tangerang, di Serpong tepatnya. Dan saya sedang bersama rekan saya ini, sama-sama penyuluh ya, Mas Seno Bayu Murti. Ya, beliau adalah penyuluh di KJF Purbalingga. Dinas Pertanian apa Mas? Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Dinas Pertanian nama dinasnya. Bisa disapa dulu sahabat tani Mas? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada, subscriber panggung penyuluh. Panggung penyuluhan. Panggung penyuluhan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dimanapun Anda berada. Terima kasih, saya diberi kesempatan untuk bisa berkolab ini dengan teman-teman di panggung penyuluhan. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya lah. Amin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Seno Bayu Murti. Saya seorang penyuluh pertanian tentunya, sama dengan Mas Nur Hadi lah. Kebetulan saya tidak di PPP, tetapi saya di Dinas Pertanian. Di dinasnya ya? Di dinasnya, betul Mas. Di KJF, Kelompok Jabatan Fungsional. Di Purbalingga masih ada KJF ya Mas? Masih ada, masih ada. Ngantornya bareng di dinasnya, dinas pertaniannya gitu ya? Iya betul. Ada berapa personil KJF di sana Mas? Kalau KJF banyak banget Mas. Oh banyak? Yang ngantornya di dinas maksudnya? PPL yang ngantornya di dinas ada 21 orang. Wow, 21 semua di KJF atau maksudnya di bidang-bidang juga? Statusnya KJF, tapi membantu bidang-bidang. Ditempatkan di bidang. Betul. Oh, kalau KJF-nya sendiri ada, maksudnya semacam kantor khusus ngurusin ruangan gitu ada? Ada. Termasuk untuk suksesi kegiatan bidang di dinasnya ya? Iya betul. Itu kita support ke kegiatan di bidang-bidang. Kalau Mas Seno di bidang apa spesialisnya di sana? Kalau saya di perencanaan dan program. Oh di perencanaan program. Iya. Jadi, itu di bawah sekretariat. Di bawah sekretariat. Di bawah sekretariat. Jadi orang penting juga nih ya berarti ya, merencanakan program-program pertaniannya Kabupaten Purbalingga bersama Mas Hari itu ya. Mas Hari betul, Mas Hari Purnomo bareng dengan saya satu ruangan. Oh satu ruangan. Iya. Dan ini beliau ini Mas Seno, Mas Hari dan teman-temannya sahabat tani adalah inisiator Sambang Tani TV ya. Betul. Sambang Tani TV adalah media multimedianya Dinas Pertanian Purbalingga. Ya semacam panggung penyuluhannya Kebumen ini, beliau bersama rekan-rekannya membuat acara podcast juga ya. Betul. Podcast juga, rutin juga. Alhamdulillah di tiap kabupaten ada seperti itu. Semoga
hasanah pertanian itu bisa kita sampaikan dengan baik ke audien ya Mas ya. Insya Allah, amin. Ceritanya dulu membuat kayak gitu itu terinspirasi dari mana Mas? Baik, ini di sini sebenarnya saya sebuah momentum yang sangat bagus ini. Saya ketemu dengan guru ini. Wah, guru ya enggak. Terus terang Mas, Sambang Tani TV itu inspirasinya dari panggung pertanian, panggung penyuluhan. Nah, panggung penyuluhan Kebumen. Jadi ketika panggung penyuluhan sudah tayang, sudah ada beberapa video, terus kami di Purbalingga, masa sih Purbalingga orang bisa gawe kayak gitu ya. Akhirnya kita ngobrol lah dengan teman-teman yang satu frekuensi. Iya, satu frekuensi dulu, belum begitu melebar lah. Kira-kira dengan kondisi seadanya dulu gitu, bisa enggak apa yang dibutuhkan kayak gitu kan. Terus pakai ruangan rapat. Ruang rapat itu sekarang dikasih nama Ruang Rapat Sambang Tani. Ah, itu lahirnya duluan Sambang Taninya. Dari nama ruang rapatnya ya? Iya, ruang rapatnya dulu ada namanya. Sekarang jadi Ruang Rapat Sambang Tani. Ruang Rapat Sambang Tani, luar biasa. Disitulah kita bikin podcast. Ada gitu. Studionya berarti Mas sana ya? Studio tapi itu namanya ya? Bukan permanen, belum permanen. Kita kalau masih buat rapat kita pakai rapat. Didesain untuk rapat. Ya, kalau mau podcast berarti didesain untuk podcast. Iya, desain untuk podcast kayak gitu. Tapi untuk bannernya paten di situ. Stay di situ terus di ruang Sambang Tani. Sambang itu Tani ya? itu. Iya. Alhamdulillah nih ya. Ini Sambang Tani TV kita launching secara resmi oleh Bapak Kepala Dinas itu pada saat Hari Krida Pertanian. Hari Krida Pertanian tahun kemarin, 2022. Iya, Mas Hari juga nge-share, saya juga ngikutin, termasuk subscribernya kami itu di Kebumen tuh, Mas. Ya, Hari Krida launching Sambang Tani TV. Dan itu timnya berapa Mas, kalau boleh tahu Mas? Yang fokus di situ lah, selain jenengan sama Mas Hari ya. Kalau yang fokus itu, yang jelas itu saya dengan Mas Hari. Kemudian kadang-kadang kami meminta bantuan untuk yang menjadi presenternya. Oh gitu, berarti ada hostnya. Iya, hostnya ada. Jadi hostnya kita kadang ngambil dari teman-teman di lapangan. Baik yang di lapangan maupun yang di dinas. Kayak gitu. Kita ngambil hostnya agak berganti-ganti, jadi tidak bosen kayak gitu. Tapi jenengan kan pernah jadi host juga itu. Pernah, itu ditembak. Bagus itu. Sebenarnya kan nggak butuh host-host yang kayak TV, kita cuma ngobrol ini. Intinya adalah inti obrolannya itu dibutuhkan oleh informasi masyarakat. Tersampaikan lah. Informasinya tersampaikan. Karena memang penyuluhan itu ya nggak hanya offline ya. Sekarang kalau kita nggak terjun di dunia maya ini, di dunia ruang cyber ini ya akan yang terjun di situ bukan penyuluh jadinya. Iya, betul. Gitu ya. Saya tuh dengan teman-teman yang di Purbalingga dengan Mas Hari itu memang sudah berkomitmen, suka tidak suka, mau tidak mau, memang digital harus kita lakukan gitu. Kalau ditunda-tunda terus semakin ketinggalan, semakin canggih, kita semakin sulit untuk mengikutinya. Makanya ya udah kalau memang komitmennya kayak gitu ya udah kita bikin. Walaupun dengan peralatan sederhana kayak gitu nggak masalah, yang penting kita jalan dulu. Nanti maksudnya perbaikan sambil jalan kayak gitu loh. Nah, terus kan semangat kita itu adalah kita memberikan informasi yang betul-betul informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita panggil narasumber langsung yang, beberapa kali. Narasumber yang memang berkompeten di bidangnya kayak gitu loh. Jadi informasi yang disampaikan ke masyarakat insya Allah adalah informasi yang valid. Dari sumbernya langsung. Berarti konsepnya juga podcast kayak gini ya. Ini saya hari ini juga dapat sumbernya langsung sahabat Tani. Ini ternyata dedengkotnya Sambang Tani TV. Ini saya dari kemarin ini ngincer ini Mas Eno ini pernah jadi presenter, makanya saya Sandra nih di sini habis makan siang nih. Nggak apa-apa Mas Seno ya? Nggak apa-apa. Mas Seno apa Mas Bayu undang-undangannya kan? Seno. Mas Seno ya. Mas Seno ini yang menginisiasi Sambang Tani TV sahabat Tani. Jangan lupa di
subscribe, di loncengnya dibunyiin ya, Sambang Tani TV channelnya ya. Betul, Sambang Tani TV. Dan itu channel edukasi tentang pertanian khususnya di daerah Purbalingga. Betul. Saya pernah lihat itu malah narasumbernya udah tingkat atas tuh, ada Pak Aba Junaidi Jakaba, ada Pak Muhammad Ansar ya. Pak Ansar ada. Muhammad Ansar, kami aja belum sampai ngeraih narasumber itu loh, Mas Seno. Itu bisa-bisanya kok bisa akses narsumnya itu luar biasa nih. Gimana itu? Itu gini Mas, sebenarnya itu bisa dikatakan nggak sengaja. Oh nggak sengaja. Kan di Dinas Pertanian Purbalingga. Kabupaten Purbalingga itu kan ada kegiatan namanya Upland. Upline. Itu kegiatannya berbentuk? Itu kegiatan pertanian integrasi antara peternakan dengan perkebunan. Oh. Iya. Jadi peternakannya itu adalah kambing, kecopong, kemudian perkebunannya lada. Nah, teman-teman Upland itu mempunyai inisiatif untuk mengadakan pelatihan kepada petani-petani lada itu. Kan komoditasnya kan kambing dan lada. Nah, pertanian, perkebunan ya, lada dan peternakan kambing. Peternakan kambing. Nah itu, jadi punya inisiatif, terus ternyata dikomunikasikan dengan timnya yang lebih tinggi lagi lah, tim yang di provinsi atau di pusat itu. Kemudian hadirlah Abah Junaidi dan Mas Ansar dan itu bersamaan. Dua-duanya bersamaan dalam satu tema organik yang lagi ngetren ya. Iya, di tengah-tengah itu kita sempatkan, kalau istilah kasarnya culik lah, ke kebun Mas. Iya. Waktu itu kan pengeras suaranya kenceng banget itu. Karena di acara ya. Jadi cari tempat yang sepi ya. Ke kebun itu. Kayak kita inilah mojok lah ya. Iya benar kayak gini. Cuman pakai HP kayak gitu. Alhamdulillah beliau welcome Mas. Maksudnya walaupun dia datang ke Purbalingga dalam rangka narsum itu ya. Narsum itu, tapi kita minta waktu, ada 1 jam loh padahal waktu itu. Ada 1 jam bersedia. Ngobrolin di Sambang Tani TV. Ini luar biasa, saya kemarin terkejut lihatnya. Hebat ini Purbalingga ini, narsumnya tingkat nasional udah ini. Ya itu, berusaha untuk memang informasi yang disampaikan itu valid kayak gitulah. Iya, kami juga di Kebumen kan CSA, ada CSA Simuk juga, materi-materinya di BPP saya sendiri itu saya buat. Salah satunya adalah Biosaka dan satu kursus lagi adalah Jakaba. Jakaba ya. Padahal narsumnya itu ya yang panjenengan podcast itu loh. Kalau ke Kebumen kemarin dilala Pak Ansar ke Kebumen cukup singkat waktunya, langsung berangkat lagi dan kami nggak sempat nyamperin gitu Mas. Ini kalau Sambang Tani sudah melangkah sejauh itu, artinya sebenarnya Sambang Tani ini sudah beberapa langkah lebih baik daripada panggung penyuluhan ini Mas. Kebetulan aja waktu itu beliau datang. Kalau rutinitas konten tayangannya ada terjadwal nggak Mas di Sambang Tani? Sebenarnya punya semangat dulu untuk paling enggak seminggu sekali. Tapi enggak harus hari apa enggak sih. Oh, gitu. Cuman seminggu sekali. Kemudian ngeper lagi nih 2 minggu sekali. Terus ngeper lagi. Tapi sekarang minimal 1 bulan sekali harus ada yang tayang. Iya. Harus ada informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Ada beberapa konten yang nggak hanya podcast gitu ya, ada liputan juga ya. Liputan ada. Liputan kegiatan dinas. Iya, ada betul. juga podcastnya juga ya. Iya betul. Luar biasa ini. Kayak kegiatan-kegiatan Simop di Purbalingga itu sudah banyak banget itu masuk di hasil Sambang Tani. liputannya di Sambang Tani. Iya, betul. Termasuk bagian sosialisasi tentang keberhasilan program pemerintah berarti lewat situ ya. Iya, ini kan sekaligus juga sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk melaporkan kepada masyarakat bahwa Dinas Pertanian itu sudah melakukan apa itu loh. Oh iya. Jadi kita melaporkan kan, kita punya tanggung jawab moral kepada masyarakat. Kita dikasih amanat untuk sebagai pengawal program, pengawal pembangunan pertanian di Kabupaten Purbalingga. Kan masyarakat tentunya kan ada yang bertanya ngapain aja, hasilnya mana gitu ya. Dinas Pertanian ngapain aja, kemudian hasilnya mana. Makanya dengan media ini adalah media yang kami pikir itu paling murah, paling efektif, sehingga kita kasih pemberitaan seputar kegiatan kita di Dinas Pertanian.
sayapnya ada Facebook, ada IG. Oh gitu, Iya. berarti Facebook IG-nya juga aktif, ada YouTube-nya juga Sambang Tani TV. Iya. Ya. Biasanya kalau Facebook yang IG-nya namanya sama, Sambang Sama. Tani TV. Ya, boleh di subscribe itu, di like juga ya. Ini berarti pemikirannya kurang lebihnya sama dengan panggung penyuluhan. Bagaimana kita sebagai penyuluh memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan satu materi penyuluhan. Iya. Yang kedua, bagaimana kita mempublish kegiatan-kegiatan keberhasilan program pemerintah yang kita laksanakan gitu ya. iya betul. Karena memang selama ini ya audien kita pusat informasinya sekarang bahkan dari TV udah beralih ke YouTube ya Mas. Iya betul. Sekarang udah Banyak YouTube orang yang semua. udah nggak nonton TV tapi nonton YouTube. Nonton YouTube, betul. Kalau kita nggak terjun di situ ya Iya. nggak tahu kegiatan kita apa saja gitu ya. Betul. Dan kita akan terlindas zaman itu Mas. Memang teknologi digital itu mau tidak mau harus kita Harus kita masuk, harus. Kalau enggak kita akan terlindas. kita akan hilang dari Iya betul. peradaban. Betul. Sekarang jual beli aja pakai online ya, sampai kemarin mengalahkan Dan- pasar-pasar konvensional. Yang terbaru TikTok Shop ditutup. Dan yang nggak kalah pentingnya itu semuanya itu terdokumentasi dengan otomatis loh, dengan baik itu Oh loh. gitu ya, kalau di Buka ini misalkan tahun 20 nih, Dinas Pertanian ngapain aja di tahun Kegiatannya. 2020. Kan masih ada semua di situ itu. artinya sekalian buat pelaporan, bukan hanya publish ke masyarakat, tapi kalaupun tingkat provinsi pusat tanya kegiatannya mana di tahun ini, tinggal buka gitu ya Tinggal Mas ya. buka, Mas, betul. Jadi fungsinya memang luar biasa. Luar banyak sekali. biasa, Ada ya. lagi satu lagi fungsi. Ini adalah sebagai sarana untuk diseminasi informasi ya. Teman-teman penyuluh itu kan credit point, Mas. Iya. Credit point. Jadi credit point itu dia kegiatan itu diakui sebagai, dinilai sebagai credit point ketika channelnya itu adalah channel yang resmi. Jadi Sambang Tani TV kan resmi memang. Resmi punya Dinas Iya. Pertanian Purbalingga Panggung ya. penyuluhan resmi gitu. Tapi kalau misalkan saya ngonten penyuluhan Pakai konten pribadi pakai bisa? konten pribadi nggak bisa Nggak bisa nggak di- bisa, Mas. Diklaimkan Diklaim. sebagai angka kredit Nggak ya bisa. untuk penyuluh ya. Iya. Kayak gitu. Berarti banyak manfaatnya Banyak sekali. apa yang kita lakukan. Banyak bersama sekali. ini sebenarnya. Murah dan banyak sekali manfaatnya. Murah karena dengan HP saja ini kita juga pakai HP. Semoga saja nggak bertambah buram ya. Ini HP saya ini kadang buram ya. Kameramen nggak buram ya. Masih jernih ya. Ini kalau kita kayak gini Mas Seno. Jadi kita kalau konten ya kurang lebihnya gini. Ya gitu ya. Udah ngomong udah deh monetis belum? Apanya? Udah bisa itu gajian dari YouTube belum? Gajian kan ya per bulan gitu loh. Kita sih orientasinya bukan itu sebenarnya Bukan Mas itu ya? Eno. Ya sama, kurang lebihnya tujuannya sama. Satu, bagaimana mempublish, menyuluh lewat media ini. Iya. Kemudian bagaimana menyajikan apa kegiatan teman-teman penyuluh agar masyarakat tahu. Sekaligus tadi sebagai pelaporan ketika kita lupa nih bulan ini kegiatannya apa, yang lagi apa, bisa lewat media sosial ini Iya, juga. betul. Jejak Tapi digitalnya ada. sebenarnya tujuannya bukan monetisasi juga kita. Iya, iya. Kalau kami tuh sekedar cerita ya, itu lahir kan dulu memang pas pandemi Mas Eno. Jadi awal-awal pandemi 2021 itu kan lagi ketat-ketatnya ya. Bahkan di Kebumen pernah di stop 1 hari, nggak boleh kemana-mana tuh. Pas tahun Lockdown itu ya? Lockdown beneran tuh. Karena zonanya merah kehitaman Kebumen waktu itu. Dan kami itu kepikiran bagaimana kami tetap menyuluh. Iya. Makanya kami juga launchingnya dulu Pak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Pak Tri Haryono waktu itu, dan konten kedua Bu Sekdin, kemudian diikutin pejabat-pejabat tingkat dinas waktu itu. Walaupun akhir-akhir ini kami juga sering ke on the spot kayak gini, jadi ke petani langsung. petani, ya. Dan memang respon audien itu malah kebanyakan ilmu-ilmu teknis kepenyuluhan yang dimiliki oleh petani loh Mas Eno. Iya, mungkin lebih ini ya. Lebih praktis Lebih gitu. praktis, betul. Jadi yang viral-viral di kami itu justru kayak misal budidaya pisang ulin tuh Pak Kaji Yusuf itu belum ada yang nyaingin. Yang terakhir Pak Ruslan terkait pepaya. budidaya pepaya Kalina. Iya. Kemudian ada kelapa genja hentong. Jadi semua komoditas-komoditas teknis yang memang isinya adalah share pengalaman petani. Dan itu responnya luar biasa, dan
semoga ini memberi kemanfaatan buat audiens kita, siapapun yang nonton, dimanapun yang nonton ini. Iya. Walaupun kita kan kalau di YouTube nggak tersegmentasi ke WKPP-nya kita ya Mas Eno. Iya, itu udah lintas ruang, lintas waktu itu. Jadi orang luar negeri pun bisa nonton ya. Tapi ya itu tanggung jawab moral kita menyampaikan, walaupun audiensnya bukan audiens yang seharusnya secara administratif kita suluh. Intinya kita pengen menyuluh. Iya. Ya kalau monetisasi ditanya udah monet sih udah mulai bisa diiklankan kita, tapi orientasinya kita bukan ke sana ya. Bukan ke sana. Walaupun itu ya apa efek lain, efek samping yang memang kalau memang sudah banyak yang subscribe, sudah bisa dipasangin iklan ya dapat itu. Iya, itu hak. Tapi kita bukan YouTuber, maksudnya bukan YouTuber yang tiap hari harus upload. Kalau YouTuber kan sehari 2 kali malah kadang Mas Eno. Kita jadwalin cuma seminggu sekali dan itu kontennya konten-konten penyuluhan seperti itu. Iya. Alhamdulillah subscriber kita per hari ini udah di atas 9.000 sih. 9.000 ya? 9.000 berapa ratus saya nggak paham itu. Tapi semoga saja intinya kita bersama memberi manfaat sebagai seorang penyuluh lah ya. Iya betul. Oke Mas Seno, ini banyak sekali obrolan yang bermanfaat. Semoga kabupaten-kabupaten lain juga ngikutin kita ya di Kebumen ataupun di Purbalingga untuk bisa menyampaikan informasinya lewat YouTube atau media sosial yang lainnya. Iya. Gitu. Mulai dari sekarang, kalau semakin ditunda semakin ketinggalan. Nah, ingat pesan Mas Seno, kalau di dunia digital kita nggak mau terjun, mulai sekarang semakin ditunda semakin ketinggalan, dan kita semakin akan dianggap hilang dari peredaran, karena sekarang yang dianggap ada adalah apa yang ada di layar HP gitu loh. Walaupun kita kerja keras seperti apapun gitu ya, nyuluh beneran di offline tapi nggak ada publish, nggak ada pelaporan dalam hal ini melalui media sosial, itu pun tidak akan dianggap bekerja bahkan ya. Iya betul. Memang ini bisa dijadikan bukti kok. Sebagai bukti. Bukti otentik. Bukti otentik. Di situ kan gambar ya, video kan, ada gambarnya, ada suaranya, ada waktunya di situ. Nyata. Nggak manipulasi. Nggak manipulasi. Itu. Ada pesan-pesan terakhir, jangan terakhir ding. Besok kita ketemu lagi Mas. Ini mbok kita nanti mulai masuk ruangan, ini waktu isoma dan kita numpang ini di ruang apa? Space areanya hotel. Dan sahabat Tani, ini Mas Seno coba sampaikan apa pesannya buat kami, kritikannya juga boleh. Karena Kak saya juga sering dikritik terlalu banyak ngomong, mohon maaf netizen di konten terakhir. Boleh dimasukkan untuk konten kami, Mas Seno kurang apa panggung penyuluhan, kemudian harus kita berbenah di mananya, termasuk pesan-pesan buat sahabat Tani apa Mas Seno? Baik, kalau suruh kritik kayaknya kami wanen ini ya. Nggak apa-apa, kita terbuka, kita seneng malah dikritik itu. Samang Tani itu kan adiknya panggung penyuluhan. Ya kami memang termotivasi dengan adanya panggung penyuluhan, terus kami bikin memang kayak gitu. Kalau menurut saya sih yang penting mungkin jaga semangat ya, terutama yang timnya itu loh. Saya di Purbalingga juga mengalami sih ya, walaupun umurnya baru 1 tahun itu kadang-kadang ada titik-titik tertentu yang membuat kita besoklah ngambil videonya kayak gitu loh. Nah itu yang mudah-mudahan di tempatnya panggung penyuluhan nggak terjadi kayak gitu, mudah-mudahan gitu. Kemudian inovasi ini mungkin ya, saya ini bisa ngomong tapi belum bisa ngelakuin Mas. Apa itu? Inovasi di kontennya itu loh. Jadi konten kalau di kami itu kan podcast ya, lebih ke ngobrol kayak gini ya. Itu apabila misalkan ada seseorang, misalkan penyuluh nih di wawancara, kemudian dia ada materi yang disampaikan. Kalau bisa itu memang diikuti, kalau kami ya kepinginnya itu diikuti dengan salah satu, misalkan ada jurnal apa. Jadi memang si penyuluh ini apa yang dikatakan itu memang ada sumber ilmiahnya kayak gitu loh. Kayak saya di konten yang politik itu kan kayak gitu. Begitu dia ngomong A, terus langsung ditayangin ada potongan
Misalkan bunyi undang-undang pasal berapa, oh ya bener memang dia ngomong sesuai dengan pasal itu kayak gitu lah. Ditampilin bukti-bukti yang lebih ilmiah, bukan hanya pendapat narasumbernya saja. Iya betul. Ada maksudnya ada data pendukungnya, maksudnya apa ya? Maksud juru sumber teorinya kayak gitu apa Sumber maksudnya ya? teorinya yang lebih Istilahnya bisa itulah. dipertanggungjawabkan. Iya betul. Kita kan dalam melakukan pekerjaan kan ada aturannya kayak Iya, gitu. iya, iya. Kayak gitu mungkin Mas. Terima kasih. Dari saya mungkin itu sajalah. Saya bisa ngomong, saya sendiri belum bisa melakukan. Oke sahabat tani, terima kasih Mas Seno masukannya dan apa yang kita obrolkan ini semoga bermanfaat. Amin. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih. Matur nuwun Mas Seno. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.